Laki-laki ini benar-benar sangat hiperseks. Dia ingin mencicipi semua wanita, termasuk si Ani ini. Dia belum merasa puas setelah mencicipi si Susi. Kali ini, apa yang dia lakukan itu dilihat oleh penjaga ini. Hingga penjaga itu berhasil menjaga si Ani dan memintanya untuk menjauh. Setelah gagal merudal paksa si Ani, dia pergi untuk berjudi. Saat itu dia melihat ada dua wanita cantik. Akhirnya dia pun tertarik kepada kedua wanita itu, sehingga dia pun dibawa oleh temannya itu ke sebuah pesta yang mana ternyata kedua wanita tersebut adalah biduan yang suka menghibur banyak laki-laki. Dia pun benar-benar merasa sangat senang dan menyawer para wanita-wanita itu. Dari balik jendela itu, wanita ini melihat keluar dan dia melihat si Agus ternyata tengah mabuk. Dia dalam keadaan mabuk berat hingga membuatnya benar-benar merasa sangat sedih melihat laki-laki itu. Dia tak bisa melupakan kebejatan laki-laki itu yang telah dia lakukan kepadanya. Siang harinya wanita ini mencoba untuk memberanikan dirinya masuk ke kamar si Agus. Dia ingin memberikan sebuah surat kepada si Agus dan memberitahukan bahwasannya dia benar-benar merasa sangat sedih atas apa yang telah dilakukan si Agus. Dia meminta pertanggungjawaban si Agus, namun Agus ternyata enggan untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Agus mengatakan bahwa wanita itu harus menggugurkan kandungannya jika dia hamil. Wanita itu pergi dalam keadaan sedih. Saat itu, ayah mulai merasakan pasti ada sesuatu yang telah dilakukan oleh anaknya tersebut. Ayah meminta kepada anaknya untuk kembali masuk ke dalam dan dia ingin berbicara dengan si anak. Ayah benar-benar merasa sangat kecewa dan dia sekali lagi memperingatkan anaknya itu untuk tidak mengganggu kedua wanita itu. Namun anak ini mengatakan jika semuanya itu biasa saja, hingga membuat ayah ini benar-benar merasa sangat sedih dan sangat marah kepada anaknya itu. Dia pun tak bisa mengendalikan dirinya dan akhirnya si ayah ini pun terlihat sesak dadanya karena dia mengalami sakit jantung. Ayah Susi mencoba untuk membantu, sedangkan Susi bersama dengan si adiknya itu terus bekerja seperti biasanya untuk membantu si ayah. Saat itu Ani dengan malu-malu memberitahukan kepada si Susi bahwasannya dia jatuh cinta kepada laki-laki peternak kuda di tempat itu, hingga mereka memutuskan untuk menikah. Mendengar kabar itu, Susi benar-benar merasa sangat senang. Pada saat mereka tengah berbincang, laki-laki ini mendatangi keduanya dan mengabarkan jika dia bersama dengan si Agus akan segera pergi ke kota sebab Agus telah diperintahkan oleh si ayahnya itu untuk pergi ke kota sebab ayah tidak ingin laki-laki tersebut menyakiti kedua wanita ini. Susi merasa sedih, namun dia tidak bisa mengungkapkan kesedihannya itu dan dia masih merahasiakan jika laki-laki itu yang telah merenggut kesuciannya. Lantas di kamar, si Agus terlihat telah membereskan bajunya dan pada saat itu si Susi berteriak dan meminta kepada si Agus untuk keluar. Karena si Agus tidak mau keluar, wanita ini menerobos masuk ke dalam dan dia meminta pertanggungjawaban dari si laki-laki itu. Tapi sayangnya laki-laki ini tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dia benar-benar tidak menginginkan wanita itu dan mengatakan bahwa dia hanya bersenang-senang dengan si wanita tersebut. Wanita ini menamparnya hingga terjadilah kekerasan di antara keduanya dan wanita ini memohon agar Agus segera bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Besok harinya Agus bersama dengan kedua orang tuanya itu akhirnya memutuskan untuk pergi dari desa tersebut. Susi benar-benar merasa sedih karena ditinggalkan oleh orang yang telah merenggut kesuciannya. Namun dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dan adik pun menyadari bahwa kakaknya tersebut mencintai laki-laki itu, sehingga si adik mencoba untuk menenangkan kakaknya yang menangis tersebut. Waktu berlalu setelah menemukan pasangan hidupnya, si Ani akhirnya memutuskan untuk menikah. Terlihat semua orang sangat bahagia dengan pernikahan itu, tapi tidak dengan si Susi. Dia benar-benar merasa sedih sebab si Agus tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Pada saat pernikahan tersebut, tiba-tiba si ayah ini terjatuh karena penyakitnya itu kambuh. Karena penyakitnya itulah akhirnya si ayah ini diputuskan untuk segera pergi kembali ke kota. Pada saat dia kembali ke kota, di saat itulah ternyata si Susi lah yang mengantar si ayah itu kembali ke rumah. Maka dia pun bertemu dengan si Agus. Agus pun menjemput mereka di bandara. Lantas saat di rumah, Agus tidak suka dengan kehadiran Susi di sana. Dia menganggap jika Susi hanya ingin memanfaatkan keadaan tersebut agar bisa menikah dengan orang kaya. Mendengar itu, Susi benar-benar sangat marah dengan apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Dia ingin laki-laki itu bertanggung jawab sebab pada saat itu dia tengah hamil. Tapi laki-laki ini tidak mau dan dia ingin mengusir wanita itu dari rumah. Pertengkaran itu pun didengar oleh si ayah dan ayah akhirnya tahu jika anaknya itu telah merudal paksa wanita itu hingga hamil. Akibatnya si ayah ini kemudian meminta kepada anak laki-lakinya itu untuk menikah dengan si wanita tersebut.